Kasusnya itu dia orang tuanya sudah membayarkan dia zakat, tapi kebetulan dia tinggalnya tidak sama orang tuanya. Nah, jadi dia juga ternyata sudah bayar zakat sendiri, Pak. Iya, boleh saja. Lagi memang dia orang tuanya belum tahu kalau anaknya Sudah bayar, iya. Iya, enggak masalah. Kalau mungkin keutamaannya atau yang untuk nggak bayar dosanya apa gitu, bisa nggak, Pak? Atau siapa? Bisa nggak itu? Gitu. Seperti tadi disebutkan bahwa zakat itu kan rukun Islam ya. Islam. Maka orang yang tidak mau membayar zakat itu, atau orang yang tidak bayar zakat itu bisa minimal ada dua kelompok orang lah ya, orang yang tidak mau bayar zakat itu. Satu, orang yang tidak membayar zakat karena Tidak bercukupan, tidak mau saja, hanya karena tidak mau saja, atau tidak maunya karena belum paham. Ada orang yang tidak bayar zakat karena menolak kewajiban zakat. Nah, itu beda nih, beda ya. Menolak kewajiban zakat itu seperti Musailamah. Musailamah Al-Kadzdzab. Kenal semua kan nama itu kan, walaupun nggak tahu orangnya kan. Musailamah itu diperangi oleh Abu Bakar karena menolak kewajiban zakat. Dia salah, dia memahami kewajiban zakat. Dia memahami kewajiban zakat itu, kata dia, zakat itu kewajiban kita kepada Muhammad. Kalau Muhammad sudah wafat, sudah selesai, nggak ada lagi kewajiban zakat. Nah gitu, akhirnya oleh Abu Bakar dinasihati bahwa kewajiban zakat itu bukan kepada Muhammad. Kewajiban zakat ini adalah syariat Allah, dari Allah yang wajib. Kalaupun Muhammad sudah wafat, kewajiban berzakat ini masih tetap. Tapi dia ngotot, dia tidak mau bayar gitu. Diperangi oleh Abu Bakar gitu. Kenapa? Karena orang yang menolak syariat dari Allah itu jatuh pada kekufuran gitu. Dia kufur secara terang-terangan. Nah beda kalau orang yang tidak bayar zakat yang pertama tadi, karena memang nggak mau saja, tapi dalam keyakinannya dia masih berkeyakinan zakat itu wajib. Tapi dia nggak mau aja gitu, nggak mau aja, malas atau sayang dengan sayang duit, sayang harta gitu. Nah itu dosa besar, tapi tidak menjerumuskan dirinya pada kekafiran ya. Ancamannya berat juga ya, berat juga ancamannya. Kalau untuk zakat mal ya, untuk zakat mal itu berat ancamannya. Allah ancam dengan dibuatkan setrikaan dari api neraka. Baru disetrika wajahnya, apalagi lambungnya, lalu punggungnya, 3 tempat disebutkan dalam hadisnya itu. Merinding saya, Pak. Wajahnya disetrika dengan setrikaan api neraka, lambungnya juga sama punggungnya. Kenapa? Karena ketika ada orang datang untuk mau mengambil zakatnya, dia mukanya pasang muka jutek, kemudian wajahnya badannya kadang berbalik atau menghindar. Nah, makanya lambungnya disetrika. Akhirnya punggungnya juga. Kenapa? Karena mengingkari atau berbalik badan gitu. Ya, naudzubillahi min dzalik. Padahal kalau saja tahu hikmah daripada zakat itu, bahwa nampaknya saja keluar, dan keluarnya juga nggak banyak kan? Seberapa? Iya. Kalau zakat emas perdagangan itu kan cuma 2,5%, ya kan? Zakat fitrah enggak banyak, cuman
2,7 sekian. ya, ada yang 2,5, ada yang 2,8, sekarang dibulatkan jadi 3 gitu, 3 kilo ya untuk beras kita di sini. Kenapa beda-beda? Karena ukuran aslinya itu adalah sok. Ya. Satu kayak yang zaman dulu sih. Iya, satu ini ya, Pak. Satu sok itu 4 mut. Iya. Satu mut itu satu Segini. ukuran tangan orang dewasa. Iya. Begini. Itu satu mut. Nah, 4 satu tadi. sok itu 4 begini. Pasnya 4. Nah, sekarang sudah ada dijual ukuran mut yang sesuai standar di masa Nabi gitu ya. Termasuk ada sok, ada mut gitu. Sebenarnya di zakat itu di takaran, bukan di berat. Sekarang jadi kilo itu sebenarnya konversi saja. Aslinya adalah Mut tadi itu Pak. di takar ya, takaran ya. Apa namanya? Bukan beratnya ya. Beras itu kalau ditakar pasti sama takarannya. Tapi kalau ditimbang jenis beras yang ini dengan jenis beras yang ini dengan jenis beras yang ini, maka bisa jadi beratnya beda-beda padahal takarannya sama. Oh iya ya. Berarti harusnya takaran Pak ya. Takaran. Gitu. Nah, tapi tidak masalah karena sudah dikonversi ya, sekarang sudah dikonversi ya, hitung-hitungan lalu begini, antara gandum, kurma, lalu kismis, lalu beras misalnya gitu. Itu kalau ditakar, itu kalau beras kan padat. Iya, Pak. Ya kan? Nah, tapi kalau kurma kan ada masih ada rongga gitu. Tapi kurma lalu takarannya segitu, satu sok, lalu ditimbang dengan beras dengan satu sok juga ditimbang, sama enggak beratnya? Beda Pak. Pasti beda kan? Iya. Baik. Nah, kembali lagi, tidak banyak yang dikeluarkan, hanya seperti itu yang dikeluarkan. Itu udah akan membersihkan. Kalau zakat fitrah itu membersihkan puasanya. Jadi zakat fitrah itu erat kaitannya dengan puasa. Kalau zakat mal itu membersihkan harta dan jiwa dari sifat kikir, terlalu sayang berlebihan dengan harta dan seterusnya gitu. Nah, untuk zakat fitrah itu sebenarnya ada kaitannya erat dengan puasa. Kekurangan-kekurangan kita selama berpuasa ini, nah itulah zakat fitrahnya yang mensucikan, yang membersihkan. Ya, jadi kalau orang itu tahu tentang hikmah daripada zakat, dia tidak akan sayang untuk mengeluarkan zakatnya, baik zakat fitrah maupun zakat harta, zakat mal. Nah, yang paling mungkin menjadi perhatian buat orang tua gitu ya, yang punya tabungan. Gitu ya. Nah, ini penting ya, zakat mal. Zakat mal yang sudah memenuhi syarat dan rukunnya, maka kalau tidak ditunaikan, ancamannya tadi yang tadi setrika itu setrika gitu. Tapi gini Pak, saya mau nanya lagi. Biasa saya sering lihat kan Pak, dari tahun-tahun kemarin tuh kalau bapak saya bayar zakat kan saya selalu ikut Pak. Saya mau ngelihat gitu bagaimana
mekanisme atau pembayaran zakat di masjid itu bagaimana. Nah, terus saya sering kali tuh ngelihat Pak, di dalam masjid tuh ada beras banyak gitu Pak, yang mungkin dijual untuk misalkan kita bayarnya pakai uang baru nanti dikonversikan ke beras gitu Pak ya, sesuai makanan pokok kita sehari-hari. Itu kita sebaiknya itu zakat uang atau langsung barang atau seperti apa Pak? Kalau Habib biasanya bayar zakat fitrahnya pakai apa? Biasanya itu langsung Pak, Beras. langsung beras. Oh. Jadi kita beli beras Belinya di mana? di warung. Di warung. Di warung. Pak. Oh, toko terdekat. Tapi di masjid ada juga gitu kan Pak, yang jual beras gitu, ada nggak Pak? Ya, pokoknya saya tanya dulu seperti apa, kalau ada gimana? Kalau bapak saya biasanya langsung dalam bentuk beras Pak. Jadi kan Beras juga. pernah dengar katanya itu kalau misalnya zakat fitrah itu yang afdol itu langsung dalam bentuk makanan pokok, Makanan pokok. bukan Ya, membayar dengan nilainya boleh, Ya. jadi boleh. Tapi kalau misalnya langsung dibayarkan berupa makanan pokoknya juga boleh. Jadi misalnya gini, kita membayar sejumlah keluarga kita, kalau beli beras dulu, misalnya 6 orang perlu berapa kilo tuh? 18. 6. Oh iya, iya benar. 6 orang ya? Iya. Berarti 1 karung ya? Kurang Dua- ya? kurang dari 1 karung. Iya. Iya. Oh, Satu karung 20 Satu kilo. karung Satu karung besar lagi itu 20, isi iya. 25 kilo itu kan. 25 kilo. Gitu. Nah, kalau membawa 1 karung itu ke masjid, nah itu kan perlu Tenaga angkat ya, taruh di atas motor. Tapi dengan bawa uangnya Ya. Lebih simpel. lebih simpel Lebih gitu, misalnya. Sehingga sebagian ulama membolehkan bayar zakat fitrah itu dengan nilainya. Tapi memang hanya dari 4 mazhab itu hanya 1 mazhab yang membolehkan. Tiganya tidak memperbolehkan. Yang itu, Pak. tiganya mensyaratkan harus berupa Makanan pokok. Makanan pokoknya pokok. langsung. Termasuk mazhab Imam Syafi'i Oh. mensyaratkan harus berupa makanan pokoknya gitu. Sehingga kita diuntungkan bagi bapak dan ibu, orang tua yang bayar zakat fitrah dengan nilainya, dengan uang itu, diuntungkan dengan adanya pendapat mazhab yang lain. Kalau pegangan satu mazhab, Imam Syafi'i Susah. pasti nggak boleh gitu. Iya. Pasti nggak boleh. Untuk zakat fitrah seperti itu. Adapun di tempat kepanitiaan masjid misalnya, kemudian di situ ada baskom, ember atau apa kaleng lah, bak atau apa gitu yang berisi beras, lalu kemudian setiap orang yang datang bawa uang bayar zakat, terus kemudian Ditimbangkan. diakatin beli beras dulu, Ya. Oh. baru kemudian berasnya inilah yang diserahkan. Nanti datang orang baru lagi mau bayar zakat, beras ini lagi yang dipakai untuk akad jual beli supaya bisa jadi bayarnya dalam bentuk Langsung barang. beras. Nanti datang lagi orang baru lagi bawa uang, beras ini lagi dipakai. Jualan beras. Nah, ini tidak sah. Hmm. Ini sebagai ulama mengatakan tidak boleh yang seperti ini. Berarti pilihannya cuma uang langsung. Pertama, kalau itu dilaksanakan di dalam masjid, melanggar ketentuan tidak boleh jual beli Jual beli di dalam masjid. Ya. Yang kedua, ini beras kan sudah dibeli orang tadi. Ya. Iya. Ini kan berasnya zakat fitrahnya orang pertama tadi. Orang kedua kok beli beras ini lagi. Oh iya Gitu ya. kan. Iya. Malah dijadiin syarat gitu aja. Pak. Iya, mestinya enggak usah langsung Uang uangnya aja. aja. Berarti pilihannya uang langsung Atau atau bawa bawa beras. langsung beras. Beli dulu di warung tadi yang Iya. saya tanya, Iya. beli di mana, Bi? Di warung. Jangan beli di masjid itu. Nah, terus gini Pak, kayak tadi kan mungkin ada 4 mazhab, satu mazhab tuh memperbolehkan tuh menggunakan uang langsung, tiganya itu mensyaratkan Harus harus berupa makanan. Makanan pokok.
Saya di sini ada bawa kasus Pak, yang tahun lalu itu sudah ada gitu di Indonesia. Saya sempat Kasus apa itu? baca berita tentang korupsi dana zakat 1,1 miliar Pak. Bukan zakat fitrah tentu itu. Ya mungkin Zakat mal. zakat mal Pak ya. Zakat mal. Ada korupsi dana zakat 1,1 miliar di Bengkulu Selatan. Basnas RI suruh usut tuntas. Nah, Basnas Badan Amil Zakat Zakat Nasional. Nasional. Republik Indonesia. Itu kan ada yang begitu Pak ya. Apa ya maksudnya? Ada oknum-oknum seperti itu. Mungkin kalau dari Bapak untuk mencegahnya seperti apa gitu Pak? Kayak kita kan nggak tahu juga ini Pak, kalau ternyata orang ini korupsi, kita nggak tahu. Kayak Iya. sikap kita ini harus bagaimana gitu Pak. Nanti mungkin juga dari teman-teman sebagai pelajar kan nanti penerus lah istilahnya ya. Mungkin kalian bisa jadi amil zakat juga atau gimana. Nah, yang perlu diperhatikan sebelum itu apa Pak? Terus menyikapinya kalau sudah terjadi seperti ini nih bagaimana? Ya, yang pertama tetap kembali kepada keimanan ya. Iya. Dalam salah satu keterangan hadis, orang itu tidak akan melakukan perbuatan maksiat kalau ada imannya. Iya. Nah, orang itu terjatuh pada perbuatan maksiat. Pada saat itu imannya itu Lemah. meluncur jatuh ya. Orang tidak akan berzina kalau ada imannya. Orang tidak akan mencuri kalau ada imannya. Orang tidak akan korupsi kalau ada imannya. Pastilah orang yang berzina, mencuri, korupsi itu saat itu dia tidak ada imannya. Maka salah satu tindakan preventif kita terus untuk memperkuat, menumbuhkan keimanan kita. Jadidu imanakum, ya, perbaharuilah iman kalian. Para sahabat bertanya, bagaimana kami harus memperbaharui iman kami? Kata Rasulullah, bila ilaha illallah. Pahami makna la ilaha illallah itu bukan cuman zikir la ilaha illallah, tapi dipahami, diresapi apa makna dari kalimat itu. Kemudian memperbaharui iman itu juga adalah dengan hadir, bincang-bincang, ngobrol-ngobrol, ya seperti ini. Nah, gitu. Itu akan menambah iman ya. Dikatakan di dalam makalah yang lain, al-iman itu yazidu wa yanqus. Apa artinya? Iman itu bertambah dan berkurang. Bisa bertambah, bisa berkurang. Nah, saat kapan bertambah? Saat tadi, Saat ikut-ikut sangat kita hadir dalam majelis ilmu, saat kita sedang melaksanakan ketaatan kepada Allah, itu iman bertambah. Nah, pada saat kapan iman itu berkurang? Pada saat kita tidak pernah menambah-nambah, maka kita akan berkurang terus ya. Nah, kalau misalnya kita memang berkurangnya nggak sampai ke titik nol ya, nah, tapi sedikit aja turun dikit, balik lagi gitu ya. Nah, memang tentu sangat sedih ya, miris ya, kalau kemudian mendengar ada berita atau kasus seperti itu. Bagaimana dana zakat mestinya harus sampai kepada para mustahik, tapi kemudian korupsi, diselewengkan. Ya. Apakah secara sekaligus atau sedikit-sedikit ya, dalam waktu yang lama sehingga totalnya jadi angka seperti itu. Nah, ini bisa jadi kelemahannya kelemahan sistem juga. Kelemahan sistem tentu di lembaga yang pengumpul zakat ini, katakanlah begitu, yang tidak ada audit sebelumnya secara berkala gitu ya, atau tidak ada secara berkala, pertanggungjawaban secara berkala sampai kemudian menjadi besar seperti itu. Berarti kan kembali kepada sistem. Oleh karena itu maka selain personal yang harus ditingkatkan keimanannya, kesadarannya pada Allah Subhanahu wa taala, ada waskat di sana. Apa waskat, Pak?
pengawasan melekat. Waskat. Ya, waskat itu pengawasan melekat ya. Harus ada pada setiap muslim itu waskat, pengawasan melekat yang selalu merasa diawasin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memang harus ada sistem yang mengawasi. Ya, harus ada sistem yang dibuat yang memperkecil tindakan kemungkinan seperti itu. Nah, sekarang sudah pribadinya adalah pribadi yang tidak kokoh-kokoh banget imannya, kemudian sistemnya lemah, longgar, terjadilah ya sebenarnya bukan di dana zakat saja, dana haji yang juga, lain. iya. Dana umrah juga ya, Pak. Dana umrah juga. Banyak kasus-kasus ya. gitu. Iya. Dan tidak hanya di sektor yang berkaitan dengan keagamaan ya, di luar sana jauh lebih parah juga, gitu. Karena sistem. Ya, maka kalau orangnya lemah ditambah sistem yang lemah, ya terjadilah Jadi kayak gitu. ya. Maka pesan Bapak, nanti kalian kalau jadi mendapatkan amanah di mana saja, pertama kuatkan iman, yang kedua bangun sistem yang lebih kuat Lebih baik lagi. kuat gitu ya. Jangan merasa diri kuat gitu ya. Iya. Nanti datang itu bujukan, godaan ya. Ya, insyaallah. Mungkin sebelum saya minta pendapat teman-teman saya ini, saya ada satu pertanyaan lagi, Pak. Zakat mal itu ada yang bentuknya uang juga kan, Pak? Kalau tidak salah ya ada, Pak ya. Kalau zakat fitrah juga ada yang pakai uang, ada yang pakai benda. Nah, ini misalkan dia bayar zakat fitrah pakai uang, apakah dia bisa dibilang sudah bayar zakat mal juga, Pak? Jadi sekaligus Iya. ya. Kayak yang tadi gitu kan, Pak, double pahala kan gimana kan? Kita udah tahu. Ya. Ini ya Allah, saya mau bayar zakat fitrah sekaligus Sekaligus zakat zakat mal mal. ya. Ya. Gitu. Apa boleh gitu? Ya tentu tidak boleh lah, karena zakat fitrah itu kaitannya dengan tadi puasa. Karena di luar bulan Ramadan tidak ada kewajiban zakat fitrah. Adapun zakat mal itu tidak ada kaitannya dengan puasa, tidak ada kaitannya dengan Ramadan. Zakat mal itu mau dibayarkan sesuai dengan haulnya. Ya, zakat mal kan ada syarat wajibnya kan, masuk haulnya, mencapai nisab. Kalau udah memenuhi dua ini, maka wajib, nggak nunggu Ramadan. Gitu. Kalau misalnya punya uang tabungan, ya, punya uang tabungan, berapa nilainya? Sampai dengan bulan April ini uang tabungan kita ada 100 misalnya, 1 juta. Karena nisabnya zakat mal itu distandarkan ke emas 80 gram, 85 gram emas. Kalau sekarang harga emas katakanlah 1 juta rupiah per gramnya, maka punya tabungan uang atau emas atau uang deh senilai 85 juta gram atau 85 juta tadi, berarti telah mencapai nisab. Lalu apakah wajibnya tahun ini? Sebagian ulama mengatakan bukan tahun ini wajibnya, tahun depan nanti. Karena kan selain nisab ada haul. Haulnya harta yang mencapai nisab ini mengendap 1 tahun.
Maka bulan April tahun depan, tapi hitungannya bukan Masehi loh, tapi Hijriah. Ramadan tahun depan wajib dikeluarkan zakat malnya. Kalau tabungannya itu Tetap. Ramadan tahun ini mencapai Nisab. dan sampai dengan tahun depan tabungannya masih Mencapai nisab. tetap seperti itu. Tapi kalau misalnya nanti berkurang karena dipakai anaknya biaya kuliah, misalnya anaknya tidak satu yang kuliah misalnya, kemudian berkurang, maka belum wajib. Tapi kalau misalnya tetap seperti itu, maka dia wajib nanti tahun depan. Tapi kalau misalnya hartanya mencapai nisabnya itu Januari kemarin mencapai 85 juta, maka Januari tahun depan, Januari itu 2023 misalnya, maka akhir Desember atau paling lambat awal Januari 2024 dia harus sudah wajib mengeluarkan zakat malnya gitu. Sehingga enggak ya lucu aja sih bayar zakat fitrah sekaligus ini zakat mal itu. Pak, ini saya bayar zakat mal sama zakat fitrah sekalian, Pak. Kalau bawa 2 amplop boleh, Pak, ini zakat fitrah saya, yang ini zakat mal. Oh, kalau gitu enggak apa-apa, Pak, ya, yang penting harus dipisah tetap. Iya. Dan kalau misalnya kalian bertugas nanti menjadi membantu ya di masjid-masjid, diingatkan juga bapak-bapak yang bertugas di sana bahwa kalau ada datang orang ke panitia pengumpul atau unit pengumpul zakat itu, dia ngomongnya ini zakat harta, dilihat tuh zakat hartanya berapa yang disetorkan. Katakanlah 85 juta, 2,5%-nya berapa? 2,5%-nya berapa? 100 juta aja lah dulu ya, uangnya 100 juta. Kalau 2,5%-nya berapa? 2,5 juta. 2,5 juta, 2.500.000 ya. Orang itu cuman bawa 500.000. Terus dia ngomong ini zakat mal. Maka harus ditanyain, Bu, mohon maaf, Ibu selain di sini bayar zakat malnya di mana lagi? Oh, enggak Mas. Di sini. Aku di sini aja. Ibu uangnya berapa? Karena bisa jadi belum paham. Terus tapi ngomong zakat mal gitu. Iya. Mestinya minimal berapa tadi? 2,5 juta dia bawa. Kalau uangnya 100 juta. Kalau 85 berarti kurang dari itu kan. Gitu. Lalu ditanya, kalau kemudian dia jawab begini, iya, aku sudah kasih di sana sekian, dikasih karena sekian. Oh, berarti benar. Itu yang pertama. Yang kedua, pihak panitia ini tidak boleh kemudian menggunakan dana zakat ini untuk pembangunan fisik masjid. Bangun masjid, beli kubah kah, atau baikin toiletnya kan, tidak boleh. Misalnya Ibu, ini zakat mal untuk masjid, tidak boleh. Zakat mal untuk masjid. Karena zakat mal itu tadi 8 tadi gitu. Nah, beda kalau ibunya tuh bilang sedekah, ini infak untuk masjid, ini wakaf untuk masjid. Nah, itu baru boleh. Tapi kalau dia bilang ini zakat mal, lalu setelah kamu urus bener memang ini zakat mal, Dipakai maka tidak boleh digunakan buat pembangunan masjid. Panjang sudah ini. Terus mungkin sekarang saya coba tanya ya. Nah, kira-kira kapan nih mau bayar zakat fitrah? 2 malam terakhir, Pak, kalau saya. Insya Allah 2 malam terakhir. Ya. 2 malam terakhir sebelum 2 malam sebelum malam terakhir sebelum ya. terakhir, iya. Oke. Sama Bi?
Iya, insya Allah Abi juga kan di Masjid juga rencananya ada itikaf juga Pak. Oh, itikaf. Iya, itikaf di Masjid. Nanti mungkin kurang lebih sama kayak absen bayarnya. Mungkin ya 5 hari atau ya 2-3 hari kan belakang. Iya. Oke. Nanti gimana? Mungkin kalau bapak saya biasanya mau deket-deket kayak hari terakhirnya gitu. Hari-hari Ya, terakhir, di ya. tanggal 29, tanggal 28 baru dibayarkan. Iya, insyaallah. Oke, untuk penutupan mungkin bisa untuk teman-teman semua atau semua pemirsa TV Semada Balikpapan, ada pesan nggak Pak? Atau Abi sama Atif juga boleh kasih pesan untuk teman-teman kita di luar sana, mungkin yang dia sudah wajib zakat tapi belum membayarkan zakat. Ada pesan-pesan yang ingin disampaikan? Iya, pesan saya kepada yang sudah terkena taklif wajibnya zakat, maka harus segera dikeluarkan zakatnya. Untuk zakat fitrah seluruh muslim yang hidup di bulan Ramadan ini atau hidup sampai dengan sore hari di hari terakhir Ramadan, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Artinya yang lahir pada hari terakhir Ramadan, maka besoknya dia harus dikeluarkan zakat fitrah. Yang meninggal dunia juga di hari akhir Ramadan itu, dia juga sudah harus dikeluarkan zakat fitrahnya juga. Kemudian yang kedua, bagi pemirsa, teman-teman remaja dan juga bapak dan ibu yang telah mencapai nisab hartanya dan mencapai haul, untuk segera dikeluarkan zakat malnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan terhadap harta bapak dan ibu, pada harta kita semua. Karena di dalam harta kita, ketika kita diberikan harta itu, ada haknya orang fakir miskin, ada haknya 8 asnaf tadi. Maka kalau tidak dikeluarkan berarti telah menggolimi kepada mereka. Ya, sehingga sesegera mungkin ya ditunaikan kewajiban zakat fitrah maupun zakat malnya tadi ketika telah mencapai syarat dan rukunnya. Ya. Mungkin Untuk di siswanya biar kan tadi Iya. Pak Rozi untuk Bapak Ibu, Iya. untuk Teman-teman. Abi ya, mungkin untuk teman-teman yang di udah wajib. Semada. Ya, Pesannya mungkin, gimana nih? ya mungkin untuk di semua teman-teman Semada, SMA Negeri 2 Balikpapan, warga Semada, ya kurang lebih tadi sama apa yang telah Pak Rozi sampaikan. Jika kalian mungkin ya pingin membayar zakat ya Sendiri. bisa ya Pak ya? Boleh. Dan juga tadi saya juga mau sedikit nyinggung tentang yang tadi itu yang masalah korupsi. Oh iya. Yaitu kalau kita kan nanti insya Allah juga akan menjadi penerus Panitia bangsa lah. ini Iya. kan ya. Jadi nanti kita mau jadi ini itu ya emang awalnya kita ya tingkatkan keimanan kita. Jadi insya Allah kalau semisal iman kita ya walaupun iman kita nanti naik turun, Iya. tapi ketika turun tuh kita cepet-cepet ucap astagfirullah langsung kita Buat naik iya dulu. buat naik lagi. bangkit lagi segera untuk meningkatkan lagi. Nanti insya Allah tuh halal tersebut bisa diminimalisir ya, bahkan gak akan terjadi jika kita benar-benar meningkatkan gimana kita gitu. Ya. Mungkin Atif. Pesan saya sih untuk siswa dan siswi SMA Negeri 2 Balikpapan khususnya dan penonton pada umumnya, itu tadi 2 pesan Pak Rozi tadi, tingkatkan keimanan kita. Terus juga kalau misalnya kita udah besar nanti, kita terlibat di dalam pemerintahan maupun di manapun kita terlibat, kita perbaiki sistem yang sudah ada sekarang supaya nanti sistemnya itu jadi lebih kuat. Dan juga di akhir-akhir sisa Ramadan ini marilah kita terus pertingkat keimanan kita. Oke, jadi untuk penonton TV Semada Balikpapan, tadi kan saya sudah sebutkan temanya tentang mencari cuan dari zakat. Jadi cari cuan dari zakat tuh bukan cuan yang seperti itulah ya, yang seperti kasus-kasus tadi juga. Jadi cari cuannya itu untuk kita kepada Allah bisa dapat pahala dan lain sebagainya. Ya, akhir kata sekian yang dapat
sekian bincang-bincang kita pada hari ini. Kalau ada salah kata dan lain-lain mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah yang dinamakan korupsi. Hukumannya apa? Kalau pencuri tadi hukumannya jelas. Al-Quran mengatakan potong tangan. Ketika memenuhi syarat-syaratnya. Syaratnya apa? Satu, yang dicuri melebihi nisab. Yang kedua, dia mencurinya tidak karena terpaksa. Kalau dia mencurinya karena terpaksa, dia nggak dipotong tangan. Kalau korupsi itu hukumannya takzir. Takzir itu adalah nanti keputusannya tergantung negara, tergantung qadhi, hakim. Bisa jadi hukumannya korupsi itu lebih berat dari pencurian, tergantung tingkat kejahatan yang dia lakukan. Bisa hukum mati, bisa dibunuh, gitu. Nah, itu korupsi.